Awal mula lahan ini di kawasan mangrove Pantai Ayah dulunya memang lahannya kosong, artinya tidak ada tanaman yang sepadat seperti ini. Dari beberapa kejadian bahwa lahan ini ternyata sangat berbahaya dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, terutamanya di saat air rob. Karena kondisi lahan yang gundul, tidak ada tanaman yang kuat untuk menampung kondisi air, sehingga saat air pasang seluruh kawasan ini tertutup air dan air itu pun bisa masuk ke perkampungan. Ada peristiwa yang sangat ekstrim tahun 2006, yaitu tsunami Pangandaran. Pantai Ayah atau kawasan Pantai Ayah ini tidak lepas dari sasaran tsunami. Dulu di sini semua terdampak dan sangat ekstrim. Ketinggian kurang lebih 6-8 meter ketinggian air. Nelayan saja lebih dari 1.600 nelayan yang perahunya terdampak dan rusak parah. Belum dengan perekonomian masyarakat dari usaha wisata, warung-warung semuanya hilang. Dari kejadian itulah kita berinisiatif bahwa beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan hutan untuk penguatan vegetasi pantai. Nah, dari sisi mitigasi, kekuatan akar daripada jenis Rhizopora dengan satu batang pohon itu lebih ada 30 akar yang menancap. Disitulah kekuatan mangrove untuk mencegah hempasan air bah yang keras. Sehingga apa? Air yang bisa cepat itu bisa diredam. Kita yakin bahwa dengan keberadaan mangrove, insya Allah potensi ancaman bencana bisa kita kelola dengan baik. Semangat pagi! Ayo ready! Yes! Teman-teman Tagana, sekarang ada kegiatan penanaman dan juga atas peran serta dari Pagar Nusa dan juga dari dunia pendidikan yang ada di sini. Nanti kita mengikuti penanaman yang langsung kita lakukan penanaman melalui perahu di sana, dan sebagian juga ada yang lewat dari darat. Sudah sepakat? Dan tetap jaga kesehatan. Mari kita berdoa mulai. Proses menanam pohon bako tidak segampang hanya tanam langsung ditinggal, tidak. Proses menanam bako itu pertama harus menyediakan bibit propagul. Propagul ini ada yang jenis Rhizopora, ada biji yang jenis api-api itu juga kita tanam. Kita masukkan pada polybag, kita tidak bisa sebar begitu saja, tidak. Nah, disitulah prosesnya. Nanti setelah kita masukkan ke polybag, kita rawat pembibitannya. Lakukan kita persemian 3-4 bulan, kita sudah jadi. Apabila kondisi bibit sudah layak tanam, kita lakukan penanaman. Pengumpulan bibit itu dari masyarakat sekitar. Nah, untuk memproses ke polybagnya itu melalui teman-teman Tagana, sampai pengiriman distribusi itu dilakukan oleh teman-teman Tagana. Selamat pagi. Pagi. Yes. Oke, Ibu Karangdur ini kok masih lemas? Baru turun gunung ya? Coba ulangi ya, yang semangat ya. Pegang satu-satu. Pegang bibitnya langsung ditanam, ya dimasukin dusek-usek, ya biar kencang. Dalam proses penanaman pohon bako, selama ini didukung kuat dari berbagai sektor, terutama dari kelompok pencinta lingkungan, kedua dari komunitas SAR, keempat didukung dari birokrasi, kelimanya ini juga ada didukung dari dunia pendidikan. Ternyata setelah jadi kita banyak yang andil di sini,
Ya, menanam ini tidak bisa kita lakukan sendiri dengan keberhasilan sekian banyak para pelaku yang terlibat. Peran serta Kementerian Sosial selama ini yang amat sangat luar biasa. Pertama, mendidik, mengarahkan pola pikir anak-anak kami itu menjadi relawan yang militansinya jelas dan terarah. Kedua, dukungan dari program. Selama ini dengan 1 juta pohon dari Kementerian Sosial bisa kami wujudkan. Walaupun berapa persen ada di Kabupaten Kebumen dan Cilacap juga 5 provinsi bisa kita kita bisa menguatkan. Kendala dari sisi permasalahan modal, pertama kita swadaya. Kita lakukan sehemat mungkin. Pertama kita mengajukan dari tahun 2008, 2009 kita mengajukan ke program pemerintah, itu kita ditolak. Dan tahun 2010 saya baru tahu jawaban kenapa ditolak. Pemerintah menjawab, karena yang ngelola adalah anak-anak yang bermasalah, belum bisa ada kepercayaan. Apalagi pemerintah, keluarganya saja sudah tidak percaya dengan anak yang saya wadai dengan bentuk kelompok Pansela itu. Nah, Pansela itu produknya Tagana, tidak percaya pemerintah. Tapi tahun 2010 saya memberikan penjaminan, semua ini adalah saya yang bertanggung jawab. Alhamdulillah program KBR Kementerian Kehutanan tahun 2010 kami sukses dengan tanaman 50.000 dengan kualitas yang baik, dengan administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Disitulah permodalan dan sekarang sudah mengalir, kita digandeng dari beberapa pelaku modal yaitu dari dunia usaha. Ada Pertamina, ada bank dari BPR, bank BNI, dan dari dunia-dunia usaha sampai ke kuliner yang ada di Kabupaten Kebumen, Malindo ikut hadir di sini. Setiap 1 porsi sekian rupiah untuk mangrove. Ini luar biasa pendanaan yang sudah masuk untuk membantu penguatan pengembangan mangrove di Kebumen. Bukti keberhasilan kami dari awal yang kisaran hanya 35 hektar, sekarang sudah tanaman yang kita di 1 titik saja sudah menghasilkan 86 hektar lokasi yang kita tanam. Dan keberhasilan yang lain bahwa kegiatan ini sudah dicontoh banyak pelaku-pelaku lingkungan yang lain. Terlibatnya kelompok para pemerhati lingkungan di Kabupaten Kebumen dan juga sampai ke luar provinsi, ini salah satu bentuk bahwa hasil produk kami, jeripaya kami, bisa untuk memberikan contoh bahwa upaya-upayanya melalui kegiatan lingkungan sangat baik. Kabupaten Kebumen dengan 57 kilo garis pantai, itu ada 7 titik yang sudah kami garap. Di antaranya adalah Das Ijo sampai ke Das Wawar perbatasan Purworejo. Itu keberhasilan. Keberhasilan lagi adalah kami dari kelompok dan juga secara perorangan mendapat apresiasi dari negara sebagai tokoh inspiratif dan juga mendapatkan pengakuan tingkat Provinsi Jawa Tengah penerima Kalpataru kategori perintis. Ini juga sudah pengakuan negara atas keberhasilan kegiatan kami. Dan lebih merasa terhormat dan bisa hasil diperjuangkan itu berhasil adalah status hutan ini dijadikan kawasan hutan lindung dengan penetapan KEE, kawasan ekosistem esensial. Ini membuktikan bahwa hutan yang kita prospek tidak akan atau tidak bisa berubah alih fungsi hutan itu. Itu sebuah perjuangan yang selama ini sudah kita nikmati dan merasa bangga dengan keberhasilan ini. Masyarakat melihat lumpur itu sudah ada nilai uangnya. Lihat bunganya saja, bunga bako itu sudah, harapan mereka itu sudah terwujud rupiah.
Nah, di sini. Jadi semuanya itu sudah wujudnya nominal, duit. Jadi masyarakat terpacu untuk bagaimana bisa terlibat sehingga mau melakukan kegiatan positif dalam penyelamatan mangrove. Lumpur jadi duit, bunga jadi duit, propagul jadi duit, limbah saja itu jadi duit di sini. Karena apa? Karena nanti akan ada kegiatan pembersihan limbah sampah yang ada di pohon. Itu akan kami libatkan untuk mengambil sampah, pengamanannya itu. Semuanya jadi duit. Masyarakat sudah berpikir sosialnya itu sosial ekonomi sekarang. Sebelum ada hutan mangrove, kami sebagai nelayan sangat kesulitan untuk mencari ikan. Tapi sekarang setelah adanya hutan mangrove, yang tadinya ikan baramundi sempat hilang, sekarang muncul kembali dan hasilnya sangat melimpah. Kami sebagai nelayan sangat terbantu sekali dan penghasilan kami sangat meningkat sehingga kami sebagai nelayan menjadi sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ono pora. Wais. Wih, hasil Mas gede banget. Alhamdulillah Mas ki, hasil gede banget Mas. Mas di akali. Akali ki gede banget. Woi, alhamdulillah ki aku dapat kepiting gede. Kira-kira 3 on ki mencapai per kilone ki 200.000 ki. Alhamdulillah banget. Simbiosis mutualisme dari sebuah kegiatan ini ada antara darat dengan laut saling menguntungkan. Nah, ini salah satunya keuntungan yang selama ini ada dari sisi ekologi. Nah, dari sisi sosial kita bisa sebagai tempat media untuk bertemu semua unsur bisa hadir di sini sehingga menjadi satu kekeluargaan yang mengikat. Ancaman potensi megatrust pantai selatan itu ada. Walaupun kapan akan terjadi, kami berdua tidak akan terjadi. Tapi kita harus siap dari sekarang bagaimana mengelola potensi sumber alam dan sumber daya manusia ini kompak dalam upaya pengurangan mitigasi bencana. Ini salah satunya adalah megatrust yang ekstrim harus kita cegah dari sekarang. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa semua ini harus ada dukungan dan punya harapan dan tujuan saya. Harapan saya di sini dari negara hadir terus-menerus untuk memberikan penguatan pada Tagana, pada relawan-relawan yang ada di bawah. Ada juga mode-mode baru bagaimana mangrove di Indonesia bisa terwujud dari Sabang sampai Merauke, upaya itu hadir di situ negara. Dunia usaha pun sama, tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya untuk lingkungan. Karena kita bersahabat dengan lingkungan, lingkungan akan melindungi kita. Tidak bisa kita abaikan satu persatu, tapi semuanya harus kita lakukan. Nah, masyarakat kami menghimbau dengan adanya lingkungan atau hutan yang sudah ada, mari kita jaga, jangan rusak. Tatkala Anda merusak, maka ancaman akan hadir dan akan mengancam jiwa Anda. Lindungilah, kita hidup sesaat, tapi jejak kita adalah seumur hidup. Sampai anak cucu kita akan mempertanggungjawabkan.